Adam nggih. Oke, Bu. Nggih. Oke. Nah, tetapi kemarin kita kan juga sudah menyinggung tentang beberapa teori ya. Kemarin itu saya ngajar di kelas apa itu kelas em, komunikasi, ilmu komunikasi, kemudian AP, administrasi publik, kemudian akuntansi, kelas besar 4 kelas begitu ya. 4 ya, 5 kelas dijadikan satu begitu ya. Seru ya, karena apa ada beberapa teori yang dikemukakan ya, termasuk eh, apa teori yang ya mungkin banyak umat Islam menentang begitu. Nah, pertanyaannya ya, sebenarnya kalau menurut eh, apa Al-Qur'an ya, itu bagaimana sih asal usul asal mula makhluk hidup itu? Nah, monggo, ada yang mau apa ya menyambut petikan dari saya? Monggo disilahkan. Pak Munif, monggo. Atau Ibu Luciana. Derek. Ngapunten, Bu. Mungkin sedikit coba menjawab. Ini bukan pertanyaan kok, Bu. Kita ngobrol saja. Kalau penciptaan manusia secara itu kan dalam Arba'in An-Nawawi itu ya, Bu ya. Nggih. Pertama segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian setelah 40 hari segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging, 40 hari lagi ditiupkan ruh seperti itu. Itu penciptaan manusia, proses penciptaan manusia. Kemudian kalau untuk em, manusia Adam apa Adam itu kan diciptakan Allah, kemudian Hawa itu dari tulang tulang rusuknya laki-laki kalau nggak salah seperti itu. Makanya kalau kalau perempuan itu kalau untuk meluruskan harus hati-hati, jangan karena bengkok jadi cara geni lengan itu harus hati-hati untuk memperbaikinya begitu nggih Bu nggih. Nggih. Eh, jadi ya kalau terus kemudian setelah Adam diciptakan terus Hawa diciptakan juga kemudian eh, Adam dan Hawa menjadi suami istri kemudian karena ada melanggar termasuk tergoda oleh iblis untuk makan buah hul, kemudian diturunkan ke dunia, dipisah, akhirnya bertemu kembali, terus kemudian eh, akhirnya berkembang, maksudnya akhirnya Hawa hamil, kemudian punya keturunan, seperti itu. Jadi kemudian keturunannya itu lagi apa? Dampit ya, kalau nggak salah dampit setiap kelahiran itu dampit, dampit, dampit sehingga menikah silang begitu ya Bu ya, menikah silang akhirnya berkembang biak. Jadi kalau sepemahaman saya itu penciptaan Adam itu ciptaan Allah, kemudian prosesnya sendiri itu setelah Adam diciptakan Allah, kemudian kalau kemudian apa kalau Adam mungkin penciptaannya beda dengan makhluk-makhluk sesudah manusia sesudahnya karena Adam itu kan manusia pertama ya Bu, belum ada ayah ibunya. Jadi memang beda itu. Dan Hawa juga sama beda beda. Setelah itu eh, setelah Adam dan Hawa
menjadi suami istri itu mengikuti sunatullah yang hadis Arba'in An-Nawawi, jadi Ya. apa dan sperma dan ovum, sel telur itu bertemu, kemudian terbentuk menjadi zigot, kemudian itu jadi segumpal darah, kemudian 40 hari segumpal daging, kemudian 40 hari ditiupkan ruh, kemudian ditentukan eh, apa apa takdirnya, ajalnya, juga rezekinya. Maaf Bu, cuma itu semangat ketawa saya. Jadi mohon maaf. Oke. Ya, matur nuwun sangat Bu Sinten Hartina nggih. Herlina Bu, Bu Herlina. Hartina nggih. Nggih Bu Hartina. Nggih, matur nuwun sangat. Mungkin ada yang mau menanggapi atau yang berbeda, boleh menggunakan teori juga bagus begitu. Nggih. Nanti untuk di akhir, nanti karena ini dengan saya itu kan saya hanya tugas UTS kemarin, saya ingin nambah satu lagi tugas. Tapi yang gampang aja deh, pokoknya tugas nanti saya hanya minta Bapak Ibu sekalian nanti mencari artikel gitu nggih. Artikel yang nanti berkaitan dengan asal mula makhluk hidup, ya boleh tentang apa itu asal mula manusia boleh, kemudian bagaimana sih dengan binatang ya atau makhluk yang lain ya selain di luar manusia itu. Tapi nanti saja itu tugas nanti 3 hari atau apa begitu nggak Ibu, nah, Bapak Ibu sekalian nanti mencari artikel kemudian mereview nggih atau buku kalau misalnya di rumah ada buku tentang apa hal-hal yang berkaitan dengan em, apa penciptaan manusia ya asal mula makhluk hidup monggo nanti boleh ya itu buku terus kemudian apa itu artikel kemudian nanti direview barang satu lembar saja gitu. Oke, itu nanti aja nanti saya apa sampaikan di lensa saja nggih. Bapak Ibu sekalian kan sudah bisa mengakses lensa begitu. Oke, terima kasih Bu Hartina. Selanjutnya monggo ada yang mau menyampaikan. Tapi menarik ya, menarik ketika kita berbicara tentang ini tentang proses kejadian manusia saja, itu eh, secara medis maupun apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu jelas sekali ya, jelas sekali begitu, dan tidak meleset gitu ya, tidak meleset ya. Artinya di sini bahwa apa ya? eh, secara secara apa ya medis begitu itu kan bisa dibuktikan gitu. Monggo, Kali silakan. Ijen Bu, Oh, J, urut naning. ya Ibu. Nggih. Mungkin Seharian ya kita WA-an dari kemarin. nuwun Bu Irwatul. Tidak apa-apa, nggih, Ibu-ibu sekalian tidak apa-apa. Ini mohon maaf ya, mohon maaf ini mungkin yang saya sudah menyampaikan ini tadi Bu Retnaning itu nggak tahu sudah dibikin belum seperti anu tadi sebelum saya pulang dari asrama itu saya minta untuk membuatkan begitu. Kemudian berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan apa itu BAKI ini saya salah sebentar. Itu saya itu kok belum bisa anu ya mencentang di SIM PTT. Saya sudah melaporkan ke BPTSI kok belum bisa gitu loh. Jenis kelas dari ibu-ibu ini kan, bapak ibu ini kan apa itu RPL nggih, kok belum bisa masuk. Tapi yang penting kan sudah ada ini, apa sudah ada apa sertifikat begitu. Nggih, monggo disilahkan Bu Retnaning. Ya, matur nuwun Bu Irwatul. Mungkin ada di dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 7 sampai 9 juga diterangkan di situ tentang penciptaan manusia. Di ayat 7 Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Di situ diterangkan di Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk dan memang asal muasalnya dari tanah. Kemudian pada ayat ke-8 surat As-Sajdah
juga dinyatakan keturunan manusia berasal dari saripati, air yang hina. Di sini disebutkan air mani, begitu ya, Bu. Kemudian dilanjutkan di ayat 9, Allah menyempurnakan penciptaan manusia dengan meniupkan ruh ke dalamnya serta memberinya pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi di sini mungkin menurut Al-Quran juga dikatakan bahwa penciptaan manusia dengan penuh kesempurnaan dan diberikan kemampuan untuk berpikir serta merasakan. Mungkin itu, Bu, tambahan dari saya. Baik Bu, terima kasih, bagus ya. Mungkin bisa juga kita kembangkan ke apa ya, filosofi yang bisa diambil dari apa ya, dari eh, penciptaan manusia di sini dari tanah itu mungkin ada filosofinya, monggo bisa di up di sini. Saya Bu, Ya Bu Luciana. eh, penciptaan Allah menciptakan pertama kali itu yang diciptakan adalah pena, Bu. Kemudian Ya, pena itu bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Kata Allah, tulislah apa yang ingin kamu tulis. Setelah apa? Setelah tinta kamu kering, itulah yang akan terjadi terhadap semua makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja sih Bu sedikit. terima kasih. Ya, pena. Saya nanggapinya nanti. Monggo selanjutnya. Ya, Bu. Sinten? Ya, ya Pak sedikit Bu, Munif? saya nyampaikan. Ya, ini. Oke. Silakan Pak Munif. Saya kok belum mendengar nih Pak Munif. Maaf, harus dimut, Bu. Oke. Ya, dengar, Bu. Sampun. Oh ya, ya, ya. Jadi, telah memplanning ya, memplanning semua yang ada di muka bumi itu sejak 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Di Lauhul Mahfuz Allah sudah memplanning seperti itu. Dan itu sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun. Nah, eh, sebenarnya Allah sudah menciptakan jin, kemudian malaikat, eh, dan Allah tempatkan di surga. Kemudian Allah SWT juga berikan kepada malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan seorang khalifah, ya, seorang khalifah di muka eh, itu Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 kalau salah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kan tapi ketika Allah SWT mengabarkan kepada malaikat ketika ingin menciptakan seorang khalifah yang manusia, Allah
Sepertinya saya, Masuk. J, tidak apa-apa Pak, monggo. Ya, tadi sampai eh wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil Iya. ardi khalifah. Terus gimana Pak? Saya tadi baru sampai situ. Oh ya. Jadi ketika Allah SWT mengatakan kepada malaikat itu atau malaikat itu bahwasanya Allah akan menciptakan seorang khalifah yaitu manusia, tapi malaikat mempertanyakan eh, pada Allah tentang penciptaan seorang khalifah itu manusia itu. Karena apa? Karena manusia itu nantinya akan apa, merusakkan di muka bumi ini. Sementara sesuatu isinya kan. Ya, baik. Terima kasih. Sebentar. Nah, tempat saya juga naik turun ini sinyalnya. Baik, terima kasih Pak Munif. Oke, baik. Satu lagi nggak Ibu? Satu lagi, monggo. Satu lagi bisa menyampaikan. Mbak Entin mungkin ada yang mau disampaikan? Atau yang lain, monggo silahkan. Ya, ini sudah komplit tadi, sudah komplit yang disampaikan dari Bu Martini, Bu Naneng, Mbak Luciana, kemudian Pak Munif. Ya, satu lagi, biar 5 begitu. Monggo. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sebentar saja. Ya, ya tentunya kalau kita berbicara tentang asal mula kehidupan, ini prinsip ya di dalam Islam ya, konsep ya sudah menjadi prinsip bahwa eh, apa Allah itu adalah sang pencipta ya, sang pencipta. Allah menciptakan dari tidak ada ke ada begitu. Oke. Kemudian dan semua yang Allah ciptakan itu tentu mempunyai tujuan ya, semuanya itu mempunyai tujuan. Bahkan em, apa lalat saja ya, lalat saja atau nyamuk lah, lalat aja, lalat ya, lalat itu juga ada tujuannya juga ya. Kemudian nyamuk itu kan juga semut yang kecil atau mungkin eh apa kalau uget-uget ya, apa bahasa Indonesianya itu juga ada tujuannya juga di situ. Dan itu semuanya saling terkait di situ. Dan kalau misalnya dalam satu apa itu ekosistem begitu, nanti ada yang rusak satu begitu, nanti juga akan berpengaruh pada yang lain juga. Ya, demikian juga apa siklus kehidupan manusia di situ. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu jelas ya bahwa kehidupan manusia itu ya diawali oleh Adam, ya Hawa itu.
di situ. Ya, nanti ada teori-teori yang lain ya, teori-teori lain-lain itu ya tidak masalah karena dan misalnya seperti umat Islam begitu ya, ya kita harus menghormati orang mereka kan misalnya punya eh, apa itu pemikiran lain berkaitan dengan asal mula eh, kehidupan di situ ya karena mereka juga apa itu memiliki dasar di situ. Oke, nah tugas Bapak Ibu sekalian ya nanti monggo di up di lensa. Saya beri waktu mau berapa hari Ibu? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, maksimal 5 hari lah sampai hari Jumat. Bapak Ibu monggo nanti mencari artikel, ya, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian Bapak Ibu baca, ya. Kemudian Bapak Ibu review, ya. Apa yang bisa diambil dari yang Bapak Ibu baca itu. Kemudian nanti Bapak Ibu memberikan apa semacam tanggapan begitu. Wah, saya sepakat dengan tulisan ini karena begini-begini. Saya tidak sepakat. Tidak sepakat kok dibaca masalah. Kadang-kadang kita membaca tulisan itu memang kita nggak sepakat ya dibocor, ya kan? Kan itu kan nanti akan menambah wawasan kita. Atau mungkin nanti dari artikel itu saya nggak sepakat karena ini misalnya bertentangan dengan agama. Oh, ini bertentangan dengan etik misalnya seperti itu. Nih, monggo. Mau berapa hari, Bu? Ini hari Senin, hari Kamis, atau hari Jumat. Reviewnya nggak usah banyak-banyak, 1 lembar saja. Jumat, Bu. Jumat, nggih. Nggih, Bu. Baik, hari Jumat. Nanti setelah ini saya bikinkan link. Kalau misalnya ada, malam ini mau tak kebut lah, besok pagi bisa diupload begitu. Baik, terima kasih dan terima kasih juga Bapak Ibu sekalian apa untuk tugas apa itu UTS-nya begitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu sekalian tuh orang sudah Bapak Ibu yang sudah bekerja jadi on time gitu. Saya kadang kalau di kelas lain yang masih muda-muda masih ngitik-ngitik, ini belum Bu, nanti gini gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu kan nanti biar diselesaikan hari ini selesai begitu, besok ganti tugas lain. Begitu nggih Bapak Ibu? Insya Tidak Allah, mau. Bu. Nggih, gitu nggih. Ini dibikin anu mawon nggih. Apa ya? Bukan santai ya, tapi kan masih waktunya kan sampai hari Jumat ngaten. Itu tugas untuk nanti saya sampaikan Pak Iwan, ini adalah tugas begitu. Karena nanti kan ada apa? Ada nilai UTS, kemudian ada tugas juga, kemudian nanti ada UAS, kemudian satu lagi nanti project. Nah, kemarin saya tanya Pak Iwan, Pak, ini nanti yang mau menyampaikan project siapa? Bu Irfa. Lah, wong ini sekarang kan kita masih tentang asal mula kehidupan nih, gitu. Nggih. Jadi ini mumpung itu tugasnya nggih Ibu-ibu sekalian, reviewnya nggak usah banyak-banyak, 1 lembar saja. Nggih, diketik begitu. Kemudian Bu, satu lagi, nggih, ngapunten untuk sumbernya tadi dari napa nggih, Bu? artikel saja, monggo. Artikel cari di apa itu biasanya Ibu misalnya kalau nulis pakai Mendeley ya ambil lihat Mendeley boleh atau nanti monggo artikel Mbak karya ilmiah begitu. Monggo Baik. jurnal juga boleh ambil jurnal nggih, dari jurnal Iya, itu Bu. monggo silakan. Kalau semisal Bapak Ibu punya buku di rumah begitu boleh begitu pakai buku itu juga buku tipis-tipis apa tentang kehidupan manusia asal mula. Ya berkaitan dengan inilah asal mula kehidupan manusia. Gitu nggih? Baik, Bu. Tanya Ibu, artikelnya itu dicantumkan nggak Ibu? Oh, ini aja judul
Filenya boleh. Tapi kalau misalnya nanti filenya juga diupload juga boleh. Lebih bagus begitu. Oh, nggih, Bu. Ya, linknya aja nanti kalau ada linknya saja nanti saya kan tinggal klik. Gitu nggih. Terus Bu, nggih, itu nggih. misalnya jurnal, Bu, ya jurnal tentang kehidupan manusia itu apa ilustrasi aslinya ditampilkan, kemudian kita mengomentari dari ilustrasi itu, Bu. Boleh gitu. Nggih. Oh gitu. Ya. Terus ya, ini saya spill sedikit ya, bahwa nanti kan ada project ini keprodian itu Bapak Ibu. Mungkin Pak Iwan sudah menjelaskan, cuman kemarin itu saya sudah, Pak ini yang menyampaikan siapa ya, nanti Bu Irfan menyampaikan juga nggak apa-apa, Project Islam dan Keilmuan Prodi. Nah, jadi project ini nilainya tinggi, 50% ya, Bapak Ibu sekalian dari nilai akhir. Dan ini dibentuk kelompok, tapi kelompoknya jangan besar-besar Pak Ibu ya. Misalnya PKO Bantul, itu berapa orang ya Bu nggih? 22 22, Ibu. Ibu. 22 itu nanti mungkin dibagi 5 kelompok misalnya. Itu nggih. Nanti misalnya ada yang di apa? eh Mbak Saloma itu di ICU ya. Nggih, Bu. Jenengan Bantul apa mana? Kota, Bu. Oh, kota. Nah, itu nanti itu sesuai project dan keilmuan. Oke. Nah, ini maksudnya begini, Bu. Jadi ini karena kan mata kuliahnya Islam dan IPTEX itu jadi mau apa ya? Mempertemukan, mengintegrasikan Islam dan IPTEX. Bagaimana respon Islam terhadap kemajuan teknologi? Ya, apakah bertentangan, apakah mensupport begitu. Misalnya apa itu ICU ya? Kenapa sih mesti ada ICU? Itu kan sebuah apa ya? Sebuah unit yang untuk apa ya? Untuk eh, bagaimana mempertahankan ya ikhtiar daripada tenaga medis mengikhtiarkan apa tugas manusia kan ikhtiar untuk berjuang biar mempertahankan kehidupan, begitulah gitu kan. Nah, itu secara medis seperti itu. Nah, bagaimana di dalam Islam ya berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis ya di sini ada nggak ayat-ayat yang berbicara tentang apa kewajiban manusia untuk mempertahankan hidup misalnya seperti itu. Nah, itu nanti seperti itu. Atau mungkin nanti apa Bapak Ibu yang di ada nggak yang di anak-anak ada nggak, Bu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, Kamar ini bayi bisa juga ada. gimana, Bu? Kamar bayi juga ada. Oh, nggih. Nah, itu bisa, Bu. Jadi kalau jadi proyeknya Ibu-ibu nggak usah jauh-jauh keluar. Jadi di tempat Ibu kerja saja, ya. Misalnya kalau adik-adik yang apa itu yang belum kerja ya, masih kuliah itu saya minta untuk ke masyarakat ya, ke masyarakat. Misalnya tentang apa? Kemarin itu ada yang mengajukan, Bu, bagaimana dengan apa itu apa? Lansia ya, lansia. Kemudian bagaimana kalau dengan apa kebiasaan hidup sehat ya, misalnya seperti itu. Islam bicara nggak tentang itu semua? Atau mungkin tentang KB boleh nggak Bu? Misalnya di teman-teman adik-adik di apa S1 kebidanan ya, tentang KB. Kemudian nanti akan menjelaskan ya
Kenapa sih harus ada KB? Kenapa tujuannya apa sih KB itu dengan berbagai macam variannya itu? Nah, bla 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 begitu. Islam bicara nggak tentang KB? Ya nggak ada. Tapi kan ada ayat Al-Quran, ya. Apa? Janganlah kamu walayah syaradi ya, janganlah kamu meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Misalnya salah satu ayatnya kan seperti itu. Nah, artinya apa di situ itu kita tidak berbicara tentang em, apa? Kalau dalam perspektif Muhammadiyah itu tidak membatasi jumlah anak, tetapi mengatur ya, mengatur jarak kelahiran misalnya seperti itu. Nah, itu boleh pakai itu. Nah, nanti, nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk proyek nanti ya, nanti Pak Iwan juga akan menyampaikan. Jadi yang di sekitar ibu-ibu sekalian, jadi bagaimana eh, yang di sekitar Bapak Ibu sekalian itu ya dipertemukan, diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman ya di situ. Paham nggih Bapak Ibu sekalian? Nanti mau Bentuknya apa, Bu? ya. Bentuknya apa, Bu, nanti proyeknya itu? Oh, proyeknya nanti luarannya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya bisa wawancara, ya. Kalau itu nanti apa itu pasien diwawancarai, ya. Kalau itu mungkin nanti di apa itu tadi di unit ICU begitu, itu nanti mungkin yang bekerja situ di situ, kemudian ya diwawancarai begitu. Jadi nanti luarannya satu apa itu karya ilmiah, maksudnya tertulis begitu nggih Bu nggih. Proyek itu laporannya. Kemudian yang kedua nanti dalam bentuk video ya, video. Kemudian apa itu video itu kan nanti wawancara begitu nggih. Kemudian yang ketiga nanti poster ya. Posternya sekarang gampang. Kan bisa apa itu digital boleh. Tapi kalau misal Bapak Ibu sekalian, aku senang gambar. Gambar juga boleh monggo ya. Nanti bisa lah apa itu. Nanti yang muda-muda itu pinter-pinter itu kalau bikin poster. Poster dari proyek tersebut. Ya, 3 itu Bu, nanti luarannya. Oke. Halo? Oke. Nggih, Bu. Oke, seperti itu nggih. Nanti kelompoknya nggak usah banyak-banyak nggih Bu nggih. Nanti ndak anu. Kalau mahasiswa yang masih muda-muda itu suka begini, Bu, jangan banyak-banyak ya, jangan banyak. Karena apa? Misalnya ada kelompoknya 9, padahal kan butuhnya cuma satu, butuhnya misalnya 2 orang mewawancarai, 2 orang mengolah data, 2 orang nanti apa itu membuat poster dan sebagainya. Jadi 5, 6 itu cukup lah begitu. Nah, nanti mungkin misalnya PKO Bantul ya ada 22 nanti dibikin 5 kelompok misalnya seperti itu. Atau 5 atau 4 lah begitu, tapi jangan gendut-gendut kelompoknya. Ya nanti semuanya Ibu, kan kerja Ibu begitu. ngapunten. Di Yeah. PKU Ngaping itu kan ada 7 orang, Ibu. Kalau di pas satu kelompok boleh mboten? Nanggung ya. Bu, Boleh. oh, 7. terima kasih, Bu. Itu unit apa saja, Mbak? Ada yang di ICU sama Bangsal, Ibu. Oh, Bangsal ya. Bangsal. Mungkin Bangsal apa ya, Mbak, yang kira-kira yang menarik? Bangsal itu kan berarti kan pelayanan ya. Pelayanan Atau bisa PHBS Ibu, kehidupan manusia. boleh. Ya, itu boleh. Di situ juga boleh. Itu nanti dasar apa itu Islamnya agak apa itu dari perspektif Islam. Kemudian nanti apa itu perspektif kesehatannya, dasarnya. Nah, itu nanti
itu nanti tertulis jadi laporannya. Kemudian yang kedua itu tadi poster, kemudian yang ketiga nanti wawancara. Begitu nggih? Ya, Ibu. Oke. Bu, ngapunten Ibu, izin bertanya nggih. Ini masih di kelompok gampang nggih, Bu. Ini kan kebetulan ada teman kita Mbak Antin yang di GitLab. Itu mungkin misal nanti kita mengambil yang terkait kasus di GitLab, itu nanti wawancaranya itu tentang apa nggih, Bu? Maksudnya misal kita mau mengambil kalau yang di GitLab itu kan seringnya pasang ring ya, Bu, ya, ring jantung. Nah, itu misal seperti itu nanti kita wawancaranya ke siapa? Terus eh, isi wawancaranya itu apa? Oke. Em, mungkin nanti gini, itu 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 yang jelas eh, kalau pasien diwawancarai ya nek wis sehat ya Mbak ya. Ya, jadi begini, mungkin gini, bisa bisa kalau itu memungkinkan kan itu biasanya ketika itu kan emergensi ya. Kalau apa itu seperti pasang ring apa itu emergensi ya. Sudah sudah memang ya salah satu ikhtiar untuk mempertahankan apa itu hidup begitu ya. Nanti mungkin dokter bisa. Tapi nanti setelah apa ketika recovery itu kan sudah bisa diwawancarai. Bisa, Bu? Nggih. Ya, ah, nanti apa apa yang apa yang perlu di apa dilakukan? Nah, wawancaranya kalau dokter nanti kan perspektif medisnya ya. Medisnya ini kenapa ini dok harus ini gitu. Eh, tentu kalau dokter di apa itu di di amal usaha Muhammadiyah ya di AUMA itu kan em, apa ya jelas paham ya kenapa dia melakukan tindakan seperti ini. Nah, itu nanti bisa juga Mbak, kenapa sih dok kok mesti ini dilakukan? Ini Mbak ikhtiar bla 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 misalnya seperti itu. Apa tidak kasihan atau gimana dan sebagainya begitu. Kemudian eh, apa ya? eh, bagaimana dengan apa ya kemungkinan-kemungkinan kan yang namanya ikhtiar itu kan ya kadang bisa 99% sukses, kadang bisa juga gagal dan sebagainya di situ. Itu mungkin juga bisa disinggung gitu, disinggung. Terus gimana seperti itu? Oh, ini sudah ada, pasti dokter akan menjawab. Ini sudah diperhitungkan segini, gini, 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 misalnya seperti itu. Jadi em, di situ apa ya eh, mencoba mencoba bahwa em, apa hasil apa itu hasil temuan ya medis itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, Mbak. Bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa ya kesuksesan daripada ikhtiar itu eh, apa ya ya bisa inilah bisa dipegang lah begitu. Nah, misalnya seperti itu bisa Mbak, monggo. Nanti di anu saja ya, di sana. Hanya ini kan mencoba bahwa em, kita itu tugas manusia itu adalah ikhtiar. Nah, ikhtiarnya dengan apa? Nah, misalnya itu tadi misalnya pasang ring atau stand atau apalah kan banyak sekali ya apa itu metodenya itu seperti itu. Nah, nah disitulah akan dicoba dipertemukan bahwa ada integrasi antara apa itu sains ilmu pengetahuan dengan Islam di situ, ya. Jadi ada ikhtiarnya di situ. Itu aja Mbak. Nanti pertanyaannya seputar itu aja. Terus nanti kalau pasien nanti mungkin bisa juga kalau sudah sehat begitu, tidak harus dengan pasien yang kemarin habis masa mungkin lagi kontrol bagaimana Bapak Ibu gini. Alhamdulillah Mbak sekarang sudah enak. Ya, kemarin tuh aduh gimana begitu.
Ada dulu kakak sepupu saya begitu, habis pasang berapa bulan terus langsung coba. Wah, tak coba ini drive dari Jogja ke Jakarta putar begitu, nekat gitu. Artinya eh, ada apa ya? Ya begitulah kemajuan teknologi ternyata luar biasa sekali begitu loh. Nah, gitu. Ya, itu bisa Mbak nanti Iya, Bu. wawancaranya. Iya. Kemudian nanti Berarti mungkin eh, atau mungkin ada ibu yang eh apa ya, yang kalau eh, program hamil itu loh Mbak. Bayi tabung. Seperti Oh, inseminasi bayi buatan gitu itu tabung. ya, Bu ya. Iya, itu pas sip, nggak usah jauh-jauh lah. Nanti mewawancarai temennya kan dari unit itu kalau misalnya jenengan nggak ada yang dari unit itu Iya. bayi tabung apa gitu. oh iya, nggih, Bu. Untuk Ya, wawancara di pasiennya itu minimal berapa, Bu? Atau satu cukup? apa wawancara? Nggih. Satu cukup, satu cukup. Nggih, ya. Berarti secara umum nggih, Bu, perasaan secara umum setelah dilakukan tindakan tersebut ngoten nggih. Oke, ya. Tapi Ya, yang nggih. jelas kan di mana itu di apa itu laporan project itu kan nanti apa ya? Nanti ininya saya share deh. Atau Pak Iwan nanti saya ingatkan model laporan apa itu laporan projectnya gitu. Tapi yang jelas Deadline kapan, Bu? Mbak ini kan nanti masih lama. Oh, Ini masih tuh lama teman, ya, Bu. cuman kemarin saya ketemu Pak Iwan, Pak, itu tugas yang untuk proyek apa itu, proyeknya itu, proyek keilmuan apa itu jangan yang menyampaikan atau saya Bu Irfa aja juga nggak apa-apa gitu. Ini masih lama ini di pertemuan sekedap. Itu di pertemuan ini kan 8. Masih di pertemuan 11 itu Islam dan keilmuan prodi. Nah, ini sudah nanti masih 2 lagi, Mbak. Etika pengembangan penerapan IPTEX, kemudian agama dan kelestarian. Ini masalahnya Bapak Ibu sekalian, RPS yang terbaru itu tidak jadi Pak Iwan sepertinya belum revisi di apa itu di SIM PTT. Jadi ini masih yang diupload di SIM PTT itu apa itu yang lama begitu. Tapi nanti kami Ibu, menyesuaikan begitu. Ya, jadi Ibu tugasnya izin nanti bertanya. seperti itu, nggih. Ibu izin bertanya untuk PKU Nggih. Banten jadi 4 kelompok, nggih Bu, nggih. Ya, 4 Nanti kelompok, nggih. 556, Yang kota berapa? 566. 2, Bu. Kota 11 orang, Ibu. Jadi 2 kelompok, nggih, Bu. Pinten berapa orang, Mbak? Kota? 11 orang, Ibu. Oh, 2 kelompok, nggih. 2 kelompok berarti 1, 2 Bantul, 4 berarti 7, nggih. Nggih, Bu, 7 kelompok. Jadi semuanya kan 7 kelompok, nggih. 7 kelompok. Nanti untuk laporan proyeknya nanti lensanya yang saya bikin aja sepertinya Pak Iwan kan pasti yang bikin salah satu aja nanti untuk proyeknya. Nanti kita tetap komunikasi saja Bu untuk ini. Nggih. Bu dikasih contoh Baik, ada proyeknya ya, yang Bu. Oh, adanya nggih, apa itu apa semacam template untuk apa bikin laporan kemudian nanti Nggih. contoh poster dan sebagainya gitu nggih. Nggih, Bu. Nggih, Ibu. Nggih. Mungkin sampun nggih. Nggih, Ya, Bu. nanti setelah ini saya bikinkan untuk apa itu tugas di pertemuan ke berapa ini berarti 7-8 nggih. 7-8 ya. Pertemuan ke-8 nggih untuk satu tugas apa itu review artikelnya jangan cari sendiri kemudian direview begitu, nggih. Nggih, Bu. Nggih, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian.
Ya. Nggih, Bu. Semoga Matur sedang istirahat yang tidak bertugas. Yang bertugas semoga sehat selalu. Amin. Amin. Oh, itu Pak siapa? Pak Mujio. Ibu, sambil jaga sore niki Bu, ngapunten.